Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar sabda itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu. Lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah lahan yang subur. Pertumbuhan benih yang ditaburkan ke tanah sangat bergantung pada keadaan tanah di mana benih itu jatuh. Ada bermacam-macam jenis tanah. Di pinggir jalan, berbatu-batu, penuh semak duri dan tanah yang subur. Menarik untuk dicermati adalah si penabur tidak pilih kasih, tidak pilih jenis tanah. Semua ditaburi dengan benih yang kualitasnya sama. Setiap benih yang ditaburkan punya potensi yang sama untuk bertumbuh. Akan tetapi kadar kesuburan yang berbeda membuat hasilnya juga berbeda. Ketika firman Allah jatuh di pinggir jalan, maka mudah hilang karena hati manusia yang ditutupi sikap acuh tak acuh, atau kurang ada kehendak untuk menerima firman itu. Firman yang jatuh di tanah berbatu-batu tidak mampu menjadi dasar hidup karena tidak berakar, sehingga manusia mudah tergoda dan beralih dari imannya. Firman yang jatuh di semak duri membuatnya tidak mampu bertumbuh dengan bebas, karena masih ada kelekatan-kelekatan pada hati manusia, sehingga mudah tergoyahkan. Sedangkan firman yang jatuh di tanah subur menjadi lahan ideal, agar firman itu dapat bertumbuh dengan baik untuk menghasilkan buah. Saudara-saudari, kondisi hati manusia pun berbeda-beda. Kadang ada niat baik untuk hidup menurut firman, tetapi komitmen yang lemah menjadikan firman itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Niat baik tidak cukup jika tidak didukung dengan usaha dan penyangkalan diri. Sering kita tidak berani dengan tegas untuk mengatakan tidak terhadap suatu godaan. Kebaikan yang ditaburkan oleh Yesus hanya akan bertumbuh bila menyediakan hati untuk firman itu. Kita berani untuk membersihkan hati kita dari pengaruh yang buruk. Tentu perlu sebuah ketegasan untuk menolak yang buruk dan berkomitmen untuk melakukan yang baik. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita doakan,
seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.